kalian terasa biasa aja, pasti belum kenal hidden gem yang satu ini di Sumbawa. Pemandangan saya air terjun di bawah. Katanya, lokasi ini terbentuk dari sisa aliran lava letusan Gunung Tambora tahun 1815. Saya excited banget karena hari ini berkesempatan untuk mencoba satu-satunya canyoneering di seluruh Pulau Sumbawa, yaitu lokasinya ada di Oimarai. Sudah siap ini ya? Siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sungai ini ada 7 air terjun bertingkat loh. Tapi baru satu titik yang dibuka jadi jalur canyoneering. Dan ini jadi satu-satunya spot canyoneering di seluruh Pulau Sumbawa. Wow! Tali, harness, dan tim harus pastiin semuanya aman. Keren banget. Ketinggian kurang lebih 20 meter ya? 20 meter, dan yang bikin saya heran itu di sini musim kemarau panjang, tapi debit airnya kenceng banget, makanya kita nggak bisa rappelling di air terjunnya. Pas di sampingnya ini nih. Oke, saatnya turun. Tenang, saya nggak sendirian kok. Di atas ada operator, di bawah juga ada tim yang siap nungguin. Pijakan kita ini batunya juga lepas-lepas, jadi kita harus pinter-pinter ngecek nih mana batu yang kokoh dan bisa dipijak. Pemandangan saya air terjun di bawah. Paling penting kalau mau canyoneering itu ya harus berani dulu. Kalau nggak yakin, aduh bahaya. Nah, ini pas badan saya mulai menggantung di tebing. Baru kerasa deg-degannya. Ada banget yang di bawah. Akhirnya nyampe bawah juga. Wah, lega. Tapi kok rasanya cepet banget ya? Malah jadi pengen naik lagi nih. Tadi itu bener-bener saya dikasih surprise ya, karena emang nggak dibilangin dari awal kalau di tengah-tengah itu talinya bakal ditarik, jadi saya bisa bergerak di atas. Nah, rencana saya sebenarnya adalah setelah turun langsung berenang, karena memang cuacanya panas sekali kegerahan. Tapi karena udah mandi di air terjun ya, ini aja udah lumayan dingin. Tapi nggak cukup cuma sekali, jadi saya mau naik lagi. Yuk! Emang sih nggak bakal puas deh kalau cuma turun sekali. Mumpung masih kuat, naik lagi. Tapi kali ini bareng teman biar makin seru. Mainnya itu fun banget, seru-seruan, tapi tetap keselamatannya di sini itu memang diprioritaskan. Jadi kalaupun belum paham, kita akan diajarin mulai dari awal. Siap. Mental aman? Aman. Yuk, pelan-pelan yuk Kak. Kali kedua, saya lebih enjoy, seru-seruan dan bisa lebih nikmatin view. Tapi tetap harus hati-hati dan tangan masih pegel nih pegang talinya. Ayo Kak. Asik banget. Kita jadi koala. Cuacanya panas, jadi hadiah terbaik setelah turun ya nyebur. Airnya dingin banget, langsung bikin badan fresh lagi. Sekarang teman saya lagi turun dan saya mau nyobain
Gimana rasanya jadi belayer? Aku ikut ya. Ya. Oh, ini yang ditarik cuma 1 orang, tapi yang narik ada 8 orang. Ini padahal berat badan orangnya nggak lebih dari 50 kilo nih. Oh, posisinya sampai kayak gitu. Yang berat bukan cuma orang yang turun, tapi tim yang narik di bawah juga kerja keras banget. Semua harus kompak, soalnya yang dipegang bukan cuma tali, tapi juga keselamatan teman sendiri. Kuat banget talinya nih, berat banget. Ini karena kita megang nyawanya orang ya, jadi orang kitanya juga harus hati-hati, nggak boleh gerakan langsung yang mendadak. Gesernya harus pelan-pelan, maju mundurnya harus pelan-pelan. Jen, Mai, bantu Dawi Timbu. Meluncur, Bu. Pas banget nih, ada yang ngajakin masak. Ini ibunya lagi masak timbu. Aduh, permisi ya, Bu. Apa aja nih bahannya timbu? Timbu tuh salah satu makanan tradisional khas Sumbawa. Bahan-bahannya simpel banget, cuma beras ketan sama santan kelapa. Tapi yang bikin unik, semuanya dimasukin ke dalam bambu. Jadi ya, ini yang timbu yang udah jadi, tinggal dibakar aja. Caranya disenderin aja, Bu. Cara bakarnya juga mesti hati-hati loh ya. Bambunya nggak ditaruh langsung di atas api. Cukup disenderin di samping bara, biar matengnya pelan-pelan dan merata. Panas banget. Jadi ini apinya harus dideketin ke bambunya supaya lebih cepat matang. Kelihatannya sih emang gampang, tapi panasnya, aduh, muka saya berasa ikut dipanggang nih. Ini tinggal selama berapa lama, Bu? Tinggal 2 jam. 2 jam? Iya. Wih. 2 jam nunggu timbunya mateng, ya nggak mungkin saya diem aja. Mumpung masih di Oi Marai, saya nyebur lagi. Tuh. Dingin banget, mantep banget. Kalau kalian mending kedinginan atau gerah? Kedinginan. Dingin tuh lebih enak daripada gerah. Airnya bening banget dan segarnya bukan main sih ini. Oke, kita lanjut berenang. Pemandangan kita di belakang ada air terjun. Tebingnya itu juga tinggi banget. Nah, yang di depan ini yang salah satu pemandangan bikin saya amazing. Pohonnya besar banget, sampai akarnya kayak gini. Wow, ini air terjun yang pertama. Pertama ini. Yang kedua masih di atas, terus ketiga, terus masuk yang sana itu yang keempat. Di atas ada 6 atau 7. Banyak banget ya. Asyik-asyik renang, gak kerasa timbunya udah mateng. Yuhu, saatnya saya balik lagi ke dapur bersama ibu-ibu. Ya, baru tahu saya ini ternyata timbu kalau udah mateng bentuknya itu kurang lebih seperti lontong. Tadi mau saya buka daun pisangnya tapi nggak boleh. Ternyata disajikannya seperti ini. Ayo pegang. Ya, pegang. Panas. Salah pegang. Ya. Ya. Ditumpuk di atasnya. Wait. Panas. Yes, kalau udah keluar dari bambu, tinggal dipotong-potong aja kayak gini. Oh iya, timbu ini udah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda ya. Jadi gak heran sih, cara masaknya masih dijaga secara tradisional sampai sekarang. Aku ambil ya. Iya. Coba satu dulu yang mana nih? Mana-mana aja ya. Wah, iya. Ya. Wah, ini sih kalau dilihat dari tampilannya itu cara motongnya sama kayak sushi, tapi bedanya ini timbu. Ayo Bu, sama-sama. Gurih ya. Gurih. Enak. Saya kira bakalan manis. Karena biasanya ketan Ini cenderung manis. Timbunya.
Timbu ini satu keluarga sama lemang yang ada di Sumatera. Sama-sama dimasak dengan dibakar dalam bambu. Ini makannya Jen. Begini memang nggak pakai lauk. Oh, jadi emang cemilan gini ya? Iya kayak cemilan dia. Cemilan yang mengenyangkan. Saking jernihnya airnya ya. Jadi kalau dapet ikan tuh kelihatan. Wih besar. Wih.